pembuatan larutan padatan NaCl. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Linuha dengan NPM 2340303132 dengan rekan saya Eka Putri Agustin dengan NPM 2330303138. Saya Siti Aulia Rahmandani dengan NPM 2310303010. Dan saya Amanda dari Novitasari dengan NPM 23403033137. Kita langsung aja ke videonya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan alat dan bahannya. Pada percobaan pertama, diketahui M sama dengan 0,2, volume sama dengan 100 ml, MR sama dengan 58,44 gram per mol. Ditanya gram, dijawab M sama dengan gram per ml dikali 1000 per volume. Karena M sudah diketahui 0,2, maka kita masukkan saja 0,2 per gram per MR-nya 58,44 dikali 1000 per volumenya 100. 0,2 sama dengan gram kali 1000 per 5844. Gram sama dengan 0,2 dikali 5844, kita pindah ruas per 1000. Jadi hasilnya 1,1688. Percobaan kedua, diketahui M sama dengan 0,4, volume sama dengan 100 ml, MR sama dengan 58,44 gram per mol. Ditanya gram, dijawab M sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume. Karena M-nya sudah diketahui 0,4, maka kita masukkan 0,4 sama dengan gram per MR-nya 58,44 dikali 1000 per volumenya 100. 0,4 sama dengan gram kali 1000 per 5844. Kita pindah ruas menjadi gram sama dengan 0,4 dikali 5844 per 1000. Jadi hasilnya 2,3376. Langkah pertama, kita menimbang kristal NaCl sesuai dengan perhitungan dari hasil yang pertama. Berikut merupakan hasil penimbangannya. Langkah yang ketiga adalah kita mencampurkan antara kristal NaCl dengan Aquades. Pertama, kita masukkan kristal NaCl ke dalam gelas ukur. Lalu kita masukkan Aquades. Untuk airnya bisa disesuaikan ya teman-teman. Lalu kita aduk menggunakan pengaduk sampai kristal NaCl terlarut dalam Aquades. Setelah terlarut, kita memasukkan campuran Aquades dan NaCl ke dalam tabung menggunakan corong agar tidak tumpah-tumpah. Kita masukkan secara perlahan dan pelan-pelan. Karena belum sampai ke garis coklat, kita harus sampai garis coklat agar
sesuai dengan petunjuk kerancangan percobaan ya teman-teman. Kita tambahkan Aquades dengan pipet agar tidak ada kelebihan Aquades. Kita tambahkan secara perlahan. Setelah sesuai dengan garis coklat, kita bisa menghomogenkan larutan dengan cara mengocok larutan tersebut sampai benar-benar tidak ada kristal yang masih mengendap. Kita bisa kocok-kocok terus-menerus, lalu kita bisa lihat tidak ada kristal yang terendap. Kita masuk ke perhitungan yang kedua. Caranya masih sama dengan yang perhitungan pertama, dengan melakukan perhitungan lalu menimbang kristal NaCl sesuai dengan perhitungan. Untuk perhitungan kedua, kita mendapatkan hasil 2,337 sesuai dengan perhitungan. Percobaan kedua tetap sama dengan percobaan pertama, dengan melakukan pencampuran kristal NaCl dengan Aquades. Lalu kita campurkan dengan mengaduknya secara perlahan sampai kristal NaCl terlarut dalam Aquades. Masih sama dengan percobaan yang pertama, kristal NaCl harus benar-benar tercampur dengan Aquades. Lalu kita memasukkan ke dalam tabung menggunakan corong sampai ke garis coklat. Karena pada percobaan yang kedua ini belum sampai ke garis coklat, kita harus menambahkan Aquades secara perlahan menggunakan pipet tetes. Setelah sesuai dengan garis coklat, kita tutup tabung, lalu kita homogenkan dengan cara mengocok seperti percobaan yang pertama sampai kristal NaCl benar-benar terlarut dan tidak ada endapan. Kita bisa lihat terbentuk larutan NaCl dan NaCl terlarut dalam Aquades. Dari percobaan praktikum yang telah dilakukan adalah pembuatan larutan dari kristal NaCl. Larutan berhasil dibuat dengan melarutkan kristal NaCl ke dalam air pelarut hingga homogen. Proses ini mengikuti prinsip bahwa NaCl bersifat larut dalam air karena interaksi ionik antara ion Na+ dan Cl- dengan molekul air. Konsentrasi larutan dapat dihitung berdasarkan NaCl yang ditimbang dan volume larutan yang dibuat. Hasil praktikum menunjukkan pentingnya ketelitian dalam penimbangan bahan dan pengukuran volume untuk memastikan larutan sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Jadi itu hasil percobaan dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.